Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Masih membahas soal kompetisi sains nasional untuk jenjang SMA ya. Di sini sudah ada soal yang akan kita bahas, tapi sebelum kita bahas ada beberapa materi dasar, prinsip dasar yang adik-adik perlu ketahui. Yang pertama, kalau ada segitiga misalkan seperti ini. Ya, ada segitiga seperti ini, misalkan kita bagi saja segitiganya menjadi seperti ini ya. Ini kita kasih nama A, B, C, D. Maka prinsip yang adik-adik perlu ketahui yaitu kalau kakak tulis misalkan luas segitiga, ini simbol luasnya kakak nggak pakai ya, langsung saja A, B, C, segitiga yang ini. Kalau kita banding dengan ACD, ini akan sama dengan BC banding CD ya. Jadi luas ini dibanding luas ini akan sama dengan BC banding CD. Buktinya apa? Buktinya seperti ini. ABC banding ACD ini sama dengan, kalau kita anggap alasnya BC, ini setengah kali BC kali tinggi. Tingginya misalkan ini, tinggi. Maka untuk segitiga ACD alas, ini setengah, alasnya ini CD, tingginya sama, yang ini juga T. Ya. Maka setengahnya dicoret BC banding CD, seperti itu. Ya, begitu juga kalau misalkan kakak pakainya segitiganya ABD yang besarnya banding segitiga misalkan ACD. Nah, ini perbandingannya akan sama nanti dengan ABD yang besar, berarti BD banding CD. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena sekali lagi tingginya akan sama nih. Tinggi untuk segitiga ABD dengan segitiga ACD ya, tingginya yang ini. Maka tinggal dibandingkan alasnya saja, BD dibanding CD, seperti ini. Pembuktiannya sama seperti ini ya. Itu prinsip yang pertama yang adik-adik harus ketahui. Yang berikutnya, yang kedua yang adik-adik harus ketahui yaitu mencari luas segitiga ya. Mencari luas segitiga ini enggak selalu alas kali tinggi bagi 2 ya. Kalau diketahui ini A, ini B, ini alfa, maka luasnya bisa dicari dengan setengah A kali B kali sin alfa. Ini kakak tidak akan buktikan ya, karena akan memakan waktu untuk membuktikan ini. Sedangkan kita mau membahas soal yang ini ya, biar waktunya singkat. Nah, kemudian prinsip ketiga yang adik-adik perlu ketahui, kalau ada lingkaran terus ada garis yang memotong seperti ini, maka berlaku rumus seperti ini. Ini A, ini B, C, ini D ya. Maka berlaku A dikali A tambah B ini akan sama dengan C dikali C tambah D, seperti ini. Dan yang keempat yang perlu adik-adik ketahui juga, kalau ada segitiga lalu ada garis bagi yang membagi sudutnya sama besar seperti ini, kita kasih simbol A, B, C, D, maka berlaku A banding B sama dengan C banding D, atau kita seperti kali silang begini, A kali D sama dengan B kali C, seperti ini. Oke, rumus ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini, makanya kakak bahas di awal ya, supaya ketika kakak menjelaskan ini adik-adik bisa memahami dengan baik. Oke, ini kakak hapus. Langsung kita bahas soal ini. Diberikan segitiga ABC ya, diberikan segitiga ABC. Kita gambar dulu saja segitiga ABC-nya.
segitiga ABC. Ya, ini nggak lurus ya, anggap lurus. Segitiga ABC. Kemudian AC lebih kecil dari AB. Garis bagi sudut BAC memotong BC di titik D. Jadi garis bagi BAC berarti sudutnya di A ya. Ada garis bagi, kita buat saja garis baginya begini. Ini enggak tegak lurus ya. Garis bagi itu membagi dua sudut sama besar. Garis bagi ini memotong BC di titik D. Seperti ini. Kemudian berikutnya titik E dan F berturut-turut terletak pada AC, berarti E terletak pada AC. Ini E terletak pada AC, lalu titik F terletak pada AB. Titik F, misalkan saja F di sini terletak pada AB sedemikian sehingga DE sejajar AB. DE, nah kita garis saja ya, DE sejajar AB, berarti ini dengan ini sejajar nih ya, sejajar, garis ini dengan ini sejajar. Kemudian dan DF sejajar AC, DF juga sejajar AC. Ini DF, ini juga sejajar AC, nih AC, ini sejajar. Nah, kalau ini sejajar, sudut ini sama ini sama ya. Kita lihat sudut di A yang sebelah sini, ini dengan ini sama. Kenapa? Karena garis ini kan sejajar, berarti ini dengan ini berseberangan dalam, pasti sudutnya sama. Nah, terus garis ini dengan ini kan sejajar, berarti sudut ini dengan ini sama ya, karena berseberangan dalam. Nah, kalau dua sudut sama, ini dan ini sama, otomatis sudut yang ketiga juga ini dengan ini pasti sama. Kalau ketiga sudut ini sama, terus ini kan sama nih, berarti ini panjangnya sama nih, ini sama kaki berarti ya. Dan sudut ini sama ini sama, berarti ini juga panjangnya sama, berarti keempat sisi ini sama. Nah, kalau keempat sisi sama, sudutnya sama, berarti ini belah ketupat ya, belah ketupat. Kemudian lingkaran luar segitiga BCE memotong sisi AB di titik K. Nah, ini lingkarannya seperti ini. Ya, lingkaran BCE ya, di luar BCE itu memotong AB, garis AB ini di titik K. Nah, di sini titik K. Tapi ini kita belakangan saja kita gambarnya, kita cari tahu dulu nilai-nilai semua yang ada di sini ya. Jika luas segitiga CDE adalah 75, CDE ini 75. Dan luas segitiga DEF adalah 85. DEF kan yang ini nih. Ini kalau kakak gambar DEF kan yang ini 85. Nah, karena ini belah ketupat, kalau ini 85, ini juga pasti 85 ya, karena ini setengahnya. Nah, oleh sebab itu ini juga bisa dibagi dua seperti ini ya. Ini juga kan setengahnya ya, berarti ini juga bisa dibilang 85, ini juga 85. Nah, berarti kakak bisa tulis ini 85, ini 85, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa pakai prinsip yang tadi pertama kakak jelasin ya.
luas AED banding luas CDE ini sama dengan AE banding EC, ya. AE banding EC. Kenapa sama? Karena tingginya kan sama ke titik D, ya. Tingginya alasnya ini tingginya ke titik D, alasnya ini tingginya ke titik D. Maka bisa dibuat AE banding AED banding CDE sama dengan AE banding EC. Karena ini luasnya 85, ini luasnya 75, AE banding EC, maka kita bisa tahu AE banding EC nya tinggal kita sederhanakan saja. Ini sama-sama bisa dibagi 5, ya. Bisa dibagi 5, yang atas dibagi 5, 17, dan yang di bawah dibagi 5, 15. Nah, berarti AE banding EC ini 17 banding 15. Nah, yang namanya perbandingan sebenarnya kan bukan panjang sebenarnya, ya, tapi hasil penyederhanaan. Jadi kalau mau cari panjang sebenarnya ini kita tambahin aja, misalkan ini kali X, ini kali X. Dengan X-nya kita belum tahu, ya. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa cari panjang CD banding DB. Karena ini segitiga, ini sejajar nih, garis ini sejajar, maka CE banding EA ini pasti sama dengan CD banding DB karena ini sejajar, ya. CE ini kan 15 banding EA ini 17, berarti CD banding DB ini juga sama 15 banding 17. Nah, ini kita kalikan saja, ya. Ini misalkan Y ini 17 Y, seperti itu. Karena ini perbandingan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan cari perbandingan yang sebelah sini, AF dengan FB. Caranya bagaimana? Kita bisa cari luas ini dulu, ya. Misalkan ini P. Luasnya kita misalkan P. Maka kita bisa menggunakan prinsip luas CED banding luas ACB ini sama dengan luas CEB ini kan kita bisa pakai setengah kali CED, ya, CED setengah kali sisinya kan 15X sama 15Y, ya. 15X kali 15Y kali sin C, ya, sudut yang dibentuk, ya, C dibagi. Nah, ini tadi kakak sudah jelasin di awal, ya, rumus ini. Jadi kalau adik-adik belum tahu rumus ini bisa lihat video ini dari awal pembahasan, ya. Nah, ini kemudian ACB ini setengah kali 15 tambah 15 32, ya, 32X kali 32Y kali sin C juga, ya. Nah, kemudian kita CED kan tahu nih 75. Terus ACB itu kan berarti ACB luas totalnya nih. Berarti kan 75 ditambah 85 ditambah 85 ditambah P. Ini sama dengan, ini bisa dicoret. Sinnya bisa dicoret. X sama Y-nya bisa dicoret. Ya, berarti ini tinggal
15 kali 15 dibagi 32 kali 32. Ini bisa kita coret sama-sama dibagi 15 ya. 75 bagi 15 5 ya. Nah, kemudian 5 dengan 15 bisa dibagi. Ini jadi 3. Nah, ini 1. Berarti tinggal kita ini jadi 1 per 75 tambah 85 tambah 85, yaitu 245 plus P sama dengan 3 per 32 kali 32. Atau kita bisa tulis 32 kali 32 itu 1024. Nah, ini tinggal kita kali silang. 1024 sama dengan 735 tambah 3P. Berarti kita dapatkan P-nya 124 dikurang 735 kan 289 ya. 289 per 3. Nah, ini P-nya. Kemudian setelah selesai di sini, maka kita bisa nyari perbandingan AF dengan FB. Perbandingannya ya. Yaitu tinggal kita bandingin saja luasnya. 85 banding 285 bagi 3 ya, kita buat di sini di atasnya saja. Berarti AFD banding DFB, AFD ya, AFD banding DFB ini sama dengan AF banding FB. Berarti cara mencari AF banding FB tinggal bandingin luasnya. 85 dibanding 289 per 3, ini AF banding FB. Maka kita akan dapatkan AF banding FB nya yaitu sama dengan 15 banding 17. Oh, dapat dari mana 15 banding 17 ya? Kita ini tinggal bagi ini aja. 85 kali 3 bagi 289. Ini sama-sama bisa dibagi 7 kan? Bagi 17 ini 17. Ini bagi 17 5. 5 kali 3 15. 15 per 17 seperti itu ya. Nah, berarti ini kita bisa tulis AF-nya ini 15, ini 17. Kita kasih simbol, misalkan ini Z, ini Z. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita akan pakai prinsip yang garis bagi tadi ya. AC banding AB ini sama dengan AC banding AB sama dengan CD banding DB. Maka ini AC-nya itu 32X banding AB-nya 32Z sama dengan CD-nya 15Y banding 17Y. 32-nya kita coret, maka X banding Y-nya sama dengan 15Y banding 17Y. Nah, di sini kita tahu X-nya berarti 15Y, Y-nya ini Z-nya ya, Z-nya 17Y. Nah, berarti ini kita bisa ganti nih ya. 17 kali X, X-nya kita ganti menjadi 15 kali Y. 15 kali Y. Kemudian ini semua X-nya kita ganti
15 kali 15Y. Kemudian ini yang Z nya kita ganti dengan 17Y. 15 kali 17Y. Ini 17 kali 17Y. Nah, setelah sampai di sini baru kita menggambar lingkaran luarnya ya, lingkaran luar segitiga BCE. Lingkaran luar segitiga BCE memotong sisi AB di titik K. Nah, AB ini BCE, kita gambar lingkarannya CE. Nah, misalkan lingkarannya seperti ini ya, memotong AB di titik K. Yang dia tanya luas DE KF. DE KF. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Pertama kita cari dulu panjang si AK nih, panjang si AK menggunakan prinsip yang tadi kakak jelaskan di awal ya. Ini yaitu ini kan memotong di E ya, berarti kita bisa buat AE ya, AE dikali AC, AE dikali AC sama dengan AK dikali AB. Atau ini kakak nggak usah pakai kurung lah ya. AE nya ini kan AE 17 kali 15Y. AC nya ini kita lihat aja nih, AC itu kan berarti ini 15Y sama ya, kita tinggal tambahin saja 17 tambah 15 32. Jadi kita bisa tulis 32 kali 15Y sama dengan AK dikali AB. AB nya itu kan ini kan sama-sama 17Y, berarti kita tinggal tambahin 15 tambah 17 32 ya, 32 kali 17Y. Nah, kemudian ini kita bisa coret 17-nya. Kemudian coret 32-nya. Kemudian Y-nya kita bisa coret. Coret juga Y-nya. Nah, di sini tinggal 15 kali 15. 15 kuadrat. Y-nya masih ada 1 ya. Y. Ini AK-nya. Ya. Setelah kita dapat AK, maka yang berikutnya kita bisa cari KF. KF. Bagaimana caranya? KF itu ya tinggal si AF ya, AF dikurang AK. AF dikurang AK. AF-nya itu kan 15 kali 17Y dikurang ini 15 kuadrat itu kan berarti 15 kali 15Y. Nah, di sini kan yang sama 15Y ya, berarti kita tinggal 17 dikurang 15 itu 2 ya, berarti ini tinggal 2 dikali 15Y, berarti hasilnya 30Y. Untuk KF nya 30Y.
Kemudian setelah sampai di sini, setelah kita dapat KF-nya, kita bisa mencari, kan yang kita butuhkan untuk mencari luas DFKE. Luas ini kan kita sudah tahu nih, ini 85 ya. Tadi di soal juga sudah dikasih tahu DEF 85, berarti kita tinggal cari luas ini yang kecil ini nih ya. Caranya bagaimana? Kita tinggal pakai perbandingan luas segitiga ya. Segitiga luas segitiga EKF ya. Luas segitiga EKF dibanding luas segitiga AEF ya. AEF. Nah, kalau alasnya AK sama KF, tingginya ke E, berarti kan tingginya sama. Maka berlaku rumus yang tadi. Ini sama dengan AK AEF. AEF berarti EKF-nya itu kan berarti ini KF alasnya banding AEF, berarti alasnya yang AF. Nah, EKF ini yang kita mau cari. AEF ini kan kita tahu AEF 85 ya. 85 sama dengan KF. KF itu 30Y. AF itu 15 kali 17Y. Nah, berarti ini kita bisa coret Y-nya. 30 bisa dibagi 15, 2 ya. Terus 85 bisa dibagi 17. Ini 5. Maka EKF-nya tinggal 2 kali 5. Jadi ini sama dengan 10 ya. Kita dapatkan EKF-nya 10. Setelah kita dapatkan EKF-nya 10, maka luas DEKF kita bisa dapatkan. Caranya bagaimana? Ya tinggal kita jumlah saja. Jumlah luas DEF ditambah dengan EKF, yaitu 85 ditambah 10, berarti jawabannya 95. Oke, sekian video dari kakak, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.